Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Gatot. Pada hari ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami atau bagian presentasi kami yaitu case-based learning mengenai digital banking dan digital payment gitu. Eh, Anggota kelompok kami itu pertama ada Fatir Fairuzi dengan NIM 17106230089, kemudian ada Nanda Melandri dengan NIM 17106230072. Kemudian ada saya Raja Raffi Rawira dengan NIM 17106230031. Kita langsung masuk ke case study yang pertama, yaitu mengenai digital banking gitu. Ini ada brief overview-nya. Jadi seperti yang kita tahu, transformasi digital banking di Indonesia itu pertumbuhannya cukup pesat, atau bahkan bisa bilang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir gitu. Nggak perlu ada cabang fisiknya. Bank digital sekarang tuh mengandalkan teknologi, otomasi, dan juga user experience sebagai fondasi utama pelayanan gitu. Jadi sudah mulai lebih consumer sentris ke tapi eh, walaupun menawarkan kemudahan dan juga efisiensi yang sangat baik, model ini juga tetap ada tantangan barunya ya, berupa resiko operasional. Eh, ada juga resiko kepatuhan dan resiko keamanan data gitu. Nah, ketergantungan terhadap sistem digital ini membuat setiap gangguan pada proses verifikasi atau deteksi fraud dapat berdampak langsung kepada nasabah gitu. Atau uh, case study yang kita angkat pada kali ini adalah pemblokiran akun pada Genius dan juga Bank Jago. Nah, pada Oktober sampai November 2025 muncul laporan dari sejumlah nasabah Genius dan juga Bank Jago mengenai pemblokiran akun secara sepihak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Oke, di sini kita ambil dua studi kasus yaitu dari Bank Jago dan Bank Jenius karena sebetulnya ini dua kasus yang mirip ya. Ada pemblokiran data yang bisa dibilang secara sepihak tanpa diketahui ataupun tanpa verifikasi secara valid dari customernya. Apakah customernya yang melakukan kesalahan ataupun yang lain gitu ya. Nah, jadi kami telah menganalisis kasus berdasarkan dari artikel yang sudah kami baca, dari laporan dari yang dimasukkan oleh nasabah kepada bank dan juga tanggapan dari pihak bank terkait ya. Dan kami menemukan beberapa analisis ataupun penyebab-penyebab yang berkemungkinan berpotensi terjadi karena hal-hal ini. Yaitu yang pertama ada risiko dari operasional dan kepatuhan, di mana kita sama-sama tahu bahwa sistem yang diterapkan pada perbankan yaitu menggunakan rule engine, machine learning, dan juga algoritma, di mana sistem-sistem ini biasanya suka mendeteksi adanya kejanggalan ataupun adanya permasalahan dalam sistem, di mana pada kasus ini terdeteksi fraud yang menemukan ataupun aktivitas yang tidak biasa oleh nasabah tersebut, di mana sistem ini juga mendeteksi adanya kejahatan-kejahatan dan perilaku yang tidak sejalan dengan aturan perbankan secara finansial gitu. Nah, kami menemukan sebetulnya ada beberapa permasalahan yang di sini seperti false positive, di mana false positive ini dugaan terjadinya penyelewengan ataupun kesalahan tanpa adanya bukti yang konkret gitu. Jadi belum bisa dibuktikan bahwa nasabah ini benar-benar salah, tapi sudah terjadinya adanya pemblokiran gitu. Kemudian adanya proses manual review yang lambat, di mana kita juga tahu bank digital pasti mengutamakan sistem perbankannya melalui digital ataupun by system gitu, di mana mungkin secara audit manualnya itu nggak tim audit manualnya nggak sebanyak ataupun tidak mampu mengikuti atau mengimbangi audit secara sistemnya, di mana akhirnya terjadi hal seperti ini. Kemudian yang ketiga ada ketidaktepatan data KYC ataupun KYC itu eh, know your customer ya. Jadi perbankan ataupun otoritas organisasi keuangan atau finansial itu memiliki database mengenai customer-customernya, di mana
itu memang sudah menjadi regulasi dari OJK untuk mengetahui customermu gitu bahasa Indonesianya ya. Jadi kami berasumsi bahwa di sini kemungkinan adanya ketidaktepatan ataupun ketidakvalidan data pada sistem yang sudah ada ataupun mungkin kurang update ataupun adanya ketidaksesuaian ataupun tidak kecocokan dari data KYC dan database-nya gitu ya. Kemudian yang terakhir ada kebijakan block first investigate later, di mana kebanyakan pada sistem-sistem digital ya, perbankan digital itu biasanya melakukan block first di mana ketika tidak adanya ketika adanya kejanggalan ataupun terdeteksi gitu ya, adanya kejanggalan pada aktivitas finansial yang dilakukan oleh nasabah, itu biasanya sistem suka memberikan langsung peringatan tanpa adanya klarifikasi yang diberikan dahulu, ataupun bisa saja dalam kasus ini berkemungkinan langsung diblok gitu ya dari akun nasabahnya. Baru terjadinya investigasi ketika sudah ada laporan. Nah, ini juga menjadi masalah yang berkemungkinan asal-usul dari permasalahan ini gitu ya. So next, oke. Dari analisis ataupun masalah yang tadi itu ada tentunya ada dampak yang dirasakan oleh nasabah dan bank gitu. Di mana dalam point of view nasabah sendiri ada beberapa poin yang kami tangkap, yaitu sudah pastinya tidak bisa mengakses rekening ataupun dana yang ada di rekeningnya, kemudian tidak bisa membayar tagihan, menerima uang, mentransfer uang, ataupun transaksi-transaksi lain. Kemudian juga pastinya menimbulkan kecemasan ataupun ketidakpercayaan karena tidak tahu penyebab pemblokiran. Ini tentunya sangat merugikan dari POV nasabah karena memang namanya soal uang, finansial, dan juga keyakinan, kepercayaan itu sangat mahal harganya. Jadi ketika memang ada masalah yang seperti ini, berkemungkinan besar menurunkan kepercayaan dari consumer sendiri. Di mana kalau kita lihat dari POV banknya, banknya sudah pasti menjadi eh, reputasi dari bank tersebut sudah pasti turun, baik di mata consumer ataupun di mata investor. Kemudian bank digital yang sangat bergantung pada kepercayaan dan pengalaman pengguna juga menjadi turun. Sudah pasti reviewnya itu sudah menjadi jelek karena akan viral di mana-mana dan lain sebagainya. Kemudian adanya keluhan publik yang viral bisa menurunkan akuisisi pengguna baru. Ini juga sangat berpotensi mengurangi nasabah ataupun calon nasabah kepada bank digital tersebut. Kemudian juga bank dapat beresiko mendapat teguran dari regulator apabila dinilai kurang transparan atau tidak memberikan perlindungan kepada konsumen yang cukup. Ini sudah pasti ya, karena eh, bank digital sudah diawasi oleh OJK dan sudah mendapat regulasi sebelumnya, baik sebelum launching dan saat berjalan pasti diawasi oleh OJK. Ini pastinya akan ada teguran dan juga sanksi yang diberikan gitu. Oke, kemudian kita lanjut menggunakan root cause analysis ataupun kita mengidentifikasi akar permasalahan dari studi kasus ini. Di mana yang kami temukan itu pada sistem yang sudah disebutkan seperti machine learning dan lain-lainnya, itu mendeteksi ataupun mempunyai sensitivitas yang cukup tinggi terhadap fraud. Sehingga berkemungkinan banyak aktivitas yang sebenarnya normal, tapi dianggap mencurigakan oleh sistem tersebut. Kemudian adanya kualitas data nasabah atau KYC yang tidak diperbarui. Ini seperti yang saya bilang juga, bank itu mempunyai database customer yang mungkin tidak cocok dengan sistem yang pada akhirnya sistem menemukan kejanggalan gitu ya pada sistem dan database yang ada di bank tersebut. Kemudian adanya kurangnya kapasitas tim manual reviewer yang seperti saya bilang tadi sebelumnya juga. Dan yang keempat ada kurangnya notifikasi dan transparansi menyebabkan nasabah tidak tahu alasan dan durasi pemblokiran. Ini juga eh, masalah yang cukup
intim ya dari bank digital, apalagi bank-bank baru biasanya consumernya apa maaf consumer service-nya, customer service-nya ataupun tempat pengaduannya itu biasanya kurang responsif dan juga susah ataupun sulit dihubungi sehingga consumer yang terjadi permasalahan biasanya cukup sulit ataupun tidak mudah ya untuk menemukan solusi dan juga mencari jalan keluar dari permasalahan yang dilaluinya. Kemudian kebijakan mitigasi resiko yang tidak seimbang lebih mengutamakan pencegahan kejahatan namun mengabaikan kenyamanan nasabah. Ini juga bisa menjadi evaluasi dari perbankan digital, apalagi bank-bank digital yang baru ya, karena eh, memang tujuannya sangat bagus untuk mencegah yang namanya adanya terjadinya fraud, phishing, dan lain-lain. Namun bank digital juga ataupun perbankan tidak boleh melupakan namanya hak ataupun kepentingan nasabah yang lebih penting juga gitu. Oke, kita bisa next lagi. Nah, dari identifikasi dan juga analisis masalah yang sudah kami temukan, kami memberikan beberapa solusi, di mana kami akan membahas terlebih dahulu dari segi operasional dan teknologis, di mana eh, dengan analisis permasalahan yang ada tadi, kami menyarankan melakukan penyempurnaan rule engine agar agar sensitivitas deteksi fraudnya itu tidak terlalu tinggi, sehingga mungkin ataupun tidak lebih ke arah pengoptimalan gitu ya. Jadi sensitivitasnya mungkin bisa tetap dipertahankan, namun pengoptimalan di sisi lainnya juga terhadap kepekaan apakah itu data yang dapat dikonfirmasi atau tidak itu lebih tinggi juga gitu. Jadi jangan cuma sensitivitasnya saja, tapi kepekaan ataupun pengoptimalan data yang dikonfirmasinya tidak berimbang gitu. Kemudian ada deteksi fraud berbasis context aware behavior. Ini lebih ke arah memahami ataupun mengenali behavior dari nasabah ataupun pengguna tersebut. Ini lebih ke arah machine learning-nya gitu ya, memahami transaksi-transaksi yang dilakukan atau behavior yang dilakukan oleh nasabah bank tersebut. Kemudian adanya menambah kapasitas tim investigasi ataupun tim manual review sehingga investigasi yang seperti ini dapat diproses lebih cepat ataupun diaudit lebih cepat. Dan ada penyediaan partial freeze di mana nggak langsung diblok ya, namun akun nasabah itu cuma dibatasi saja untuk penggunaan fiturnya misalkan ataupun untuk pembayaran lain-lainnya tapi tetap bisa login dan mengakses gitu namun terbatas saja sehingga bisa melihat saldo dan juga mungkin bisa melakukan transfer dan menerima dana jadi cuma transaksi yang simpel aja gitu sehingga tidak memblok langsung secara keseluruhan dan setelah adanya investigasi jika memang terkonfirmasi baru itu bisa dilakukan tindakan lebih lanjut gitu. Bisa next lagi. Nah, lanjutnya kita ada strategi komunikasi dan customer experience di mana selain yang tadi di operasional dan teknologi, kita juga menurut kami perbankan perlu adanya komunikasi atau PR yang cukup penting gitu ya. Di mana bank digital melalui sistemnya bisa mengirimkan beberapa poin yang kami dapatkan yaitu bisa mengirimkan notifikasi otomatis ketika akun diblokir ataupun akun terkena strike gitu ya kalau di YouTube ataupun penalti dan lain-lain. Kedua, menjelaskan penyebab pemblokiran secara transparan. Ketiga, memberikan update status investigasi secara berkala. Keempat, menyediakan kanal bantuan yang responsif seperti live chat 24 jam. Kelima, menyediakan mekanisme pengajuan keberatan ataupun banding nasabah. Nah, beberapa poin ini sebetulnya kami ambil dari mengedepankan hak ataupun elemen penting yang harusnya ada menjadi atau mendapatkan keistimewaan dari seorang nasabah. Jadi nggak cuma bank itu melakukan tindakan yang agresif kepada nasabah, tapi juga nasabah mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang lebih gitu. Yang kemudian ada eh, aplikasi regulasi dan perlindungan konsumen. Sebetulnya eh, dari regulasi itu sudah diawasi ya dari OJK seperti dan undang-undang juga seperti kewajiban adanya AML dan KYC pada bank digital itu merujuk pada
Undang-Undang Nomor 8 2010 serta PUJK 12 tahun 2017 dan PUJK Nomor 23 tahun 2018 yang mengatur APU PPT berbasis risiko serta penyelesaian sengketa nasabah juga mengacu pada PUJK Nomor 18 tahun 2018 dan Nomor 31 PUJK Nomor 31 tahun 2020. Dan juga OJK telah mengatur ketentuan perlindungan konsumen dalam POJK nomor 1 tahun 2013. Sehingga apa yang kami terapkan, apapun yang kami analisis tadi dan juga apapun yang kami eh, sarankan sebetulnya sudah berbasis ataupun sudah ada di dalam regulasi yang mengatur sih. Hanya diperlukan mungkin evaluasi serta penerapan ataupun pengawasan lebih lanjut yang lebih eh, mendalam ya terhadap masalah yang terjadi di bank digital ini. Gitu. So, next lagi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan lagi case selanjutnya oleh teman saya. Terima Oke, kasih. terima kasih Nanda. Selanjutnya kita masuk ke case study yang kedua, yaitu tentang digital payment. Nah, untuk kasus digital payment yang kami angkat pada kali ini adalah mengenai KRIS atau standarisasi pembayaran digital di Indonesia. Nah, kita sebagai mahasiswa juga sudah mulai apa namanya sering menggunakan KRIS ya, terutama di 2 tahun 3 tahun belakangan ini. Nah, kita tahu bahwa pertumbuhan pesat sektor pembayaran digital di Indonesia sejak pertengahan tahun 2010-an ini sudah uh, cukup mengubah landscape transaksi finansial masyarakat yang didorong oleh munculnya berbagai penyedia e-wallet dan juga aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay dan juga lain-lain. Nah, fenomena ini meskipun berhasil meningkatkan inklusi keuangan dan juga mengurangi ketergantungan pada uang tunai, secara simultan juga menciptakan masalah fragmentasi dan juga inefisiensi yang serius seperti setiap platform itu menggunakan standar kode QR yang berbeda gitu. Jadi setiap platform punya standar kode QR-nya sendiri. Karena QR sendiri kalau nggak salah ada 42 versi dan segala macam. Terus ini juga memaksa pedagang terutama UMKM untuk menyediakan banyak stiker code QR pada awalnya dan menghadapi kerumitan rekonsiliasi yang tinggi gitu. Sementara konsumen dibatasi oleh ketidakmampuan aplikasi mereka untuk memindai code QR dari penyedia lain atau non-interoperable. Detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita yang diuruskan latar belakang kerajaan. Lanjut ke permasalahan belum yuris. Nah, itu permasalahan pertama fragmentasi kode QR. Nah, jasa, setiap penyelenggara jasa bayar seperti GoPay, Dana, dan Link Aja itu menggunakan format dan spesifikasi QR sendiri yang tadi dijelaskan oleh Rai sendiri ya. Nah, akibatnya itu pedagang ingin melakukan pembayaran digital harus menyediakan beberapa kode QR di area. Oke, yang kedua itu ada operasional dan rekonsiliasi. Nah, karena dana transaksi dari setiap penyelenggara jasa pembayaran masuk ke akun yang berbeda. Oke, maaf, seperti saya enggak izin ya, tes. Apakah udah terdengar jelas? Sudah. Oke, baik, lanjut. Ada efisiensi operasional dan regulasi. Nah, karena dana transaksi dari setiap jasa pembayaran itu maka berbeda, maka proses rekonsiliasi untuk pencatatan laporan keuangan harian itu menjadi sangat rumit. Nah, pedagang itu harus mengunduh atau menganalisis dan menggabungkan data dari berbagai eh,
e-wallet atau mobile banking yang mereka gunakan untuk kode QR itu. Sehingga untuk menghitung total pendapatan itu tentu yang cukup dan terhadap guna atau human error. Nah, yang ketiga itu ada hambatan dan administrasi. Nah, proses pendaftaran atau onboarding itu menjadi memakan waktu. Nah, pedagang itu harus daftar penyelenggara jasa pembayaran yang satu, mengisi formulir yang berbeda dari proses verifikasi yang terpisah, sehingga menambah. Nah, yang kedua itu ada peran sebelum turis bagi konsumen. Nah, yang pertama itu ada isu ketidakcocokan aplikasi atau non-interoperability. Nah, konsumen yang memiliki e-wallet A itu tidak dapat memindai kode QR dari e-wallet B yang dimiliki oleh atau ada beban multisan untuk mengatasi masalah di berbagai gerai. Nah, konsumen itu merasa terpaksa harus memilih dan mengisi saldo di berbagai e-wallet. Nah, ini itu mempersulit pengelolaan pribadi dan penggunaan dan mengurangi efisiensi yang dimiliki konsumen. Dan yang itu nah, saat berada di kasir, konsumen itu perlu waktu untuk mengisi stiker warna yang sesuai dengan aplikasi mereka. Hal ini dapat memperpanjang waktu antrean dan mengurangi user experience secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu ada permasalahan security bagi regulator dan industri. Yang pertama itu ada kaitan pengawasan dan standar R yang berbeda. Selaku regulator itu kesulitan untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, kualitas layanan, dan biaya transaksi yang seragam. Nah, yang kedua itu ada risiko sistematik. Tidak adanya interkoneksi yang terpusat itu meningkatkan risiko sistematik dalam pembayaran digital. Jika salah satu jika salah satu e-wallet atau mobile banking itu mengalami masalah, dampaknya itu terhadap keseluruhan ekosistem pembayaran digital yang sulit untuk dimitigasi. Dan yang terakhir itu ada hambatan inovasi lintas batas. Nah, fragmentasi domestik itu membuat Indonesia itu sulit berpartisipasi dalam inisiatif pembayaran lintas negara atau cross-border payment. Nah, karena tidak ada format QR nasional yang baku untuk dihubungkan dengan standar negara lain. Yang boleh di next slide. Oke, lanjut itu ada solusi peran QRIS dalam mewujudkan standarisasi. Nah, konsep inti dari QRIS itu adalah interoperabilitas standar tunggal. Nah, di mana QRIS pada prinsip interoperabilitas yang diwujudkan melalui eh, satu penyatuan kode atau single QR. Nah, QRIS ini mewajibkan semua penyelenggara jasa pembayaran atau PJP itu untuk menggunakan satu format kode QR standar, yaitu NRFA atau National Retailer and Funding Application. Nah, format ini tuh menghilangkan kebutuhan pedagang untuk menempelkan banyak stiker. Nah, dampaknya pedagang yang telah onboard QRIS itu dapat menerima pembayaran dari semua aplikasi pembayaran yang memiliki logo QRIS. Tidak peduli siapapun penerbit kodenya. Nah, yang kedua itu ada mekanisme acquirer and issuer. Nah, dalam ekosistem QRIS, PJP itu dibagi menjadi dua peran, yaitu eh, acquirer, yaitu atau PJP yang menyediakan kode QR pada pedagang atau penerima dana, atau issuer PJP yang digunakan oleh konsumen untuk memindai kode atau sumber dana atau aplikasi. Nah, QRIS itu menjamin bahwa issuer itu atau aplikasi konsumen itu manapun dapat
memindai kode QR yang dikeluarkan oleh akhir atau pedagang. Nah, hal ini tuh dapat memastikan transaksi berjalan mulus tanpa hambatan interoperabilitas. Oke, by the next. Nah, selain itu ada manfaat utama bagi aktor ekosistem. Yang pertama itu solusi bagi pedagang atau UMKM. Yang pertama itu ada efisiensi di kasir. Nah, satu kode QR itu tuh dapat menggantikan banyak kode, di mana membuat kasir itu lebih rapi dan proses pembayarannya itu lebih cepat. Yang kedua itu ada penyederhanaan administrasi, di mana pedagang ini tuh cukup mengelola satu rekening settlement dari PJP acquirer mereka. Yang terakhir itu ada meningkatkan potensi pasar. Dengan menerima semua jenis pembayaran, itu potensi pasar pedagang itu meluas, tidak terbatas pada penggunaan e-wallet tertentu saja. Yang kedua itu solusi bagi konsumen. Dimana yang pertama itu kebebasan memilih aplikasi, di mana konsumen itu dapat memiliki kebebasan untuk menggunakan aplikasi pembayaran apapun yang mereka suka. Yang kedua itu ada mengurangi beban multisaldo, di mana konsumen itu tidak perlu lagi menyimpan saldo di banyak aplikasi hanya untuk memastikan daya beli di berbagai merchant. Yang ketiga itu ada solusi bagi regulator. Yang pertama itu pengawasan BI itu dapat terpusat, di mana BI dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan terpusat terhadap seluruh transaksi QR di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan keamanan. Yang kedua itu struktur biaya yang seragam. Nah, BI itu menetapkan standar merchant discount rate atau MDR yang seragam dan berjenjang. Hal ini dapat memastikan persaingan yang sehat dan biaya yang adil. Nah, yang terakhir itu ada landasan inovasi. Nah, QRIS itu menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut, seperti layanan tarif tunai, transfer dan setor tunai, serta koneksi pembayaran lintas batas. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada implementasi dampak. Nah, untuk tahapan implementasinya itu, implementasi QRIS itu telah dilakukan secara bertahap sejak pertama kali diluncurkan pada 2019 dan dampaknya itu meluas ke seluruh ekosistem keuangan digital di Indonesia, terutama dalam mengakselerasi inklusi keuangan. Nah, untuk tahapan implementasinya itu yang pertama itu ada mandatori dan konsolidasi pada tahun 2019 sampai 2020. Nah, Bank Indonesia itu memberikan masa transisi kepada seluruh penyelenggara jasa pembayaran untuk mengkonversi kode QR mereka yang lama menjadi format QRIS. Nah, BI dan SBI itu melakukan sosialisasi intensif dan onboarding awal, memastikan bahwa infrastruktur backend antar PJP itu terhubung dan interoperabel sesuai standar yang diterapkan. Nah, setelah pada tahun 2020 dan 2022 itu terjadi akselerasi adopsi UMKM. Nah, fokus implementasi itu diarahkan pada sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah, kemudahan single QR itu yang mengatasi masalah multi multiple QR itu menjadi daya tarik utama. Nah, BI menetapkan kebijakan merchant discount rate atau MDR itu yang berjenjang, memberikan tarif yang sangat rendah bahkan 0% pada periode tertentu bagi UMKM kategori usaha mikro sebagai insentif finansial untuk beralih ke digital. Nah, selanjutnya itu inovasi lanjutannya implementasi QRIS tuntas atau tarif tunai, transparan sektor tunai itu mulai diperkenalkan, memperluas cakupan QRIS melampaui pembayaran customer to merchants menjadi transaksi P2P, menjadikan QRIS itu sebagai infrastruktur utama bagi layanan keuangan branchless di seluruh Indonesia. Oke, boleh next. Terus selanjutnya itu ada dampak-dampak pada kondisi sebelum QRIS dan setelah ada QRIS. Nah, pada adopsi UMKM sebelum ada QRIS itu, adopsi UMKM.
untuk digitalisasi itu cukup sulit karena proses pendaftarannya itu berulang dan membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, setelah adanya QRIS, itu akselerasi itu signifikan, kemudahan satu kode itu mendorong jutaan UMKM itu untuk go digital. Nah, yang kedua itu ada efisiensi transaksi. Sebelum ada QRIS, itu tuh transaksi itu tidak efisien. Terdapat antrian panjang, waktu tap atau scan yang lama karena kebingungan kode. Nah, setelah adanya QRIS itu, efisiensi itu cukup cepat karena hanya ada satu kode QR dan proses scan itu cepat dan mulus. Dan yang ketiga itu ada data dan transparansi. Nah, sebelum adanya QRIS, data-data transaksi itu tuh tersebar di banyak PJP sehingga sulit dipantau oleh BI. Nah, setelah adanya QRIS itu data transaksi itu terpusat memudahkan BI atau Bank Indonesia itu memantau volume dan nilai transaksi, di mana itu tuh dapat mendukung perumusan kebijakan moneter. Nah, yang keempat itu ada inovasi regional. Sebelum adanya QRIS itu inovasi regional itu seperti terisolasi gitu, tidak bisa terkoneksi dengan negara-negara lain. Nah, setelah adanya QRIS itu ada pembayaran lintas batas atau cross border, di mana QRIS itu telah berhasil diimplementasikan dengan beberapa negara seperti Thailand dan Malaysia sehingga dapat memudahkan turis itu bertransaksi. Dan yang terakhir itu ada literasi keuangan. Sebelum adanya QRIS itu hanya sebagian kecil masyarakat yang mengenal e-wallet tertentu. Nah, setelah adanya QRIS, inklusi keuangan itu meluas sehingga QRIS itu menjadi dan QRIS itu menjadi alat edukasi keuangan digital yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Oke, boleh di next slide. Oke, mungkin cukup sekian ya presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Raja. Oke, terima kasih untuk Fatir dan Nanda dan juga teman-teman yang mungkin sudah menyimak. Kami dari kelompok 9 karena waktu juga terbatas, mungkin membuka sesi Q&A untuk 3 pertanyaan pertama dulu. Boleh teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Syifa. Masih kelompok 9, saya izin bertanya. Di Indonesia ini kan masih banyak ya daerah yang sinyalnya itu masih lemah. Nah, menurut kelompok 9 sendiri, apakah transformasi digital seperti bank digital sama QRIS itu bisa benar-benar merata? Kira-kira apa strategi yang paling realistis? Terima kasih. Oke, terima kasih Syifa atas pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung dulu ya. Yeni boleh. Oke, gue mau nanya, eh, model bank digital itu kan mengutamakan kecepatan onboarding ya untuk kompetisi pasar. Nah, namun proses cepat ini kan itu berisiko ya untuk menghasilkan kualitas data dari Know Your Customer atau KYC. Nah, itu nanti jadi kurang akurat. Kualitas data KYC yang lama ini kan menjadi akar masalah dan memperburuk insiden false positif dan pemblokiran akun. Nah, untuk pertanyaannya itu bagaimana sih bank digital dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara yang kompetitif dengan akurasi data KYC yang ketat. Jelas nggak atau enggak? Eh, jelas terima kasih, tapi boleh ditulis ya nih, soalnya tadi agak putus sedikit. Takutnya ada yang Ah, miss. oke. Gue kirim lihat WA aja. Iya boleh, terima kasih. Untuk satu penanya lagi, boleh. Oke, karena belum ada penanya lagi, kami dari kelompok 9 izin berdiskusi terlebih dahulu sebentar.
Oke, saya izin menjawab pertanyaan Yeni ya. Terkait pertanyaan itu, kalau saya ulang, bagaimana bank digital dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara agilitas onboarding yang kompetitif dengan akurasi data KYC yang tepat. Berarti kan ini membahas soal mekanisme pengolahan datanya supaya bisa lebih optimal ya, dari masalah yang tadi udah di studi kasusin, yang udah dianalisis. eh Sebetulnya untuk pengolahan data seperti itu saya masih kurang expert ya. Cuma beberapa pengetahuan saya yang saya ketahui yaitu data-data pada sistem itu bisa ada beberapa tahapan atau ada beberapa layer yang bisa dikontrol ataupun yang dilakukan oleh seorang developer ataupun sebuah organisasi ketika menciptakan sebuah sistem ya. Yang pertama, eh, ada risk based KYC, itu menerapkan tingkat verifikasi yang sama untuk semua nasabah. Jadi kita itu dari sebuah bank itu menciptakan sebuah namanya verifikasi di awal. Jadi ketika kalian mendaftarkan diri kalian kan, ketika login itu kan harus daftar dulu verifikasi nama, alamat, tanggal lahir, kemudian KTP dan lain-lain. Itu kan ketika membuat bank itu semuanya dimasukkan ya. Itu bisa menjadi sebuah risk base ataupun manajemen mitigasi resiko untuk KYC yang tepat gitu. Jadi semua datanya itu valid dan juga tidak berdasarkan asal isi aja. Karena kalau kalian daftar bank digital itu walaupun bank digital baru itu harus daftar KTP kan minimal dan ada verifikasi wajahnya. Itu membantu juga sih untuk eh, mengoptimalkan data dari KYC-nya. Kemudian ada untuk mendorong verifikasi tersebut biasanya sekarang juga udah ada AI ya. AI yang membantu face recognition itu. Jadi kalian nggak cuma KTP-nya aja nih yang difoto, bisa aja kan kalau KTP-nya doang difoto itu yang diambil sama orang lain, tapi sekarang ada face recognition ataupun AI yang membantu itu, jadi bisa kebantu juga lah. Dan setelah itu ya, setahu saya juga kan ketika kita verifikasi itu nggak selesai di situ ya, ada tahapan kayak proses hari kerja 2 atau 3 hari ya, ya kan? Itu mungkin di operasional kantornya itu diverifikasi lagi oleh human review. Jadi nggak cuma berbasis sistem doang, jadi ada human review-nya tadi yang memvalidasi dari kebenaran data tersebut gitu. Itu mungkin untuk duanya. Kemudian ada lagi eh, progressive onboarding yang bisa diterapkan juga, kayak sebetulnya data-data yang kayak gitu nggak harus dikumpulin di awal juga sih. Kayak verifikasi itu kan memang harus di awal, tapi ada tanda kalau misalkan kalian menggunakan bank digital kayak misalkan Bank Sako ataupun Bank Jago, kalau setahu saya ya, untuk melakukan fitur lain itu diperlukan tahapan lebih gitu. Jadi kayak ada verifikasi lain yang lebih, kayak misalkan mungkin ada slip gajinya ataupun ada data-data lain yang diperlukan gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk pembaruan data KYC-nya. Dan jadi ketika kalian buat akunnya itu kan di awal udah ada verifikasi, kemudian ada progressive onboarding juga ketika menggunakan fitur-fitur lain. Itu bisa diterapkan lagi. Kemudian ada bisa juga real time validation ataupun di cross check itu secara berkala oleh tim reviewernya mungkin ya di banknya gitu. Jadi dari tim reviewernya bisa ngecek juga kan, by kan kita foto KTP tuh bisa dicek juga ke Dukcapil apakah memang orang ini memiliki KTP ini, mukanya bisa kelihatan, terus ada data recordnya mengenai si orang ini gitu. Jadi ada mitigasi resiko juga yang dilakukan supaya ketika pembuatan akunnya ini nggak ada permasalahan baik secara real time dan juga ke depannya. Kemudian bisa beberapa dari beberapa langkah-langkah itu juga bisa dilakukan evaluasi ataupun feedback loop dari insiden false positif yang ada gitu. Jadi ketika memang nantinya ada pemblokiran account ataupun penalti yang diterapkan, itu
data-datanya bisa masuk ke machine learning untuk mengurangi bias ataupun error serupa. Jadi eh, ibaratnya kita ngasih makan mesin learning ya gitu. Jadi nanti ketika memang awal-awalnya mungkin mesin learning itu kan bodoh ya, bodoh dulu baru setelah kita kasih makan dulu informasi dan lain-lain pembelajarannya itu ke depannya akan mudah sehingga sebetulnya menurut saya ketika ada permasalahan yang kayak gini seharusnya dari pihak bank itu ke depannya tuh udah nggak ada permasalahan lagi karena mesin learningnya udah mempelajari oh iya kemarin saya ada salah nih di sini verifikasi gini gini gini. Jadi untuk kedepannya eh, lebih valid, lebih apa ya optimal lagi dan juga maksimal lagi terkait pengecekan ataupun sensitivitas dari kesalahan-kesalahan ataupun kejanggalan dari nasabah gitu. Jadi itu beberapa teori ataupun beberapa tahapan yang bisa dilakukan supaya eh, agilitas onboardingnya ataupun akurasi data KYC-nya itu bisa lebih tepat gitu ya untuk ataupun lebih ketat dari bank digital gitu. Apakah menjawab ya nih? Jawab Nanda, makasih ya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya izin menjawab untuk pertanyaannya Shiva. Eh, sorry. Pertanyaannya itu apakah transformasi digital itu bisa merata dan juga intinya apakah apa solusi atau strategi realistisnya gitu. Eh, Tentunya transformasi digital itu bisa merata dan sekarang sebenarnya Indonesia ya sedang menuju ke pemerataan dari transformasi digital itu. Tapi ya tidak akan berjalan semulus itu. Tentunya akan ada tantangan dan juga hambatan-hambatan gitu. Kayak misalkan kayak kesenjangan infrastruktur, terus ada eh, kesenjangan literasi digital juga, karena kan seperti yang kita tahu nggak semuanya di Indonesia itu eh, paham mengenai digital di saat ini gitu. Masih banyak daerah-daerah yang tingkat literasi digitalnya itu masih rendah gitu. Kemudian keamanan dan kepercayaan juga salah satu faktor kuncinya yang mempengaruhi pemerataan di si eh, transformasi digital itu gitu. Kalau strateginya yang realistis atau solusi yang realistis itu mungkin eh, yang pertama itu diperlukan adanya perluasan infrastruktur digital dasar ya, kayak eh, operator telekomunikasinya dan juga bank itu harus memperluas jaringan internet gitu. Karena layanan 4G atau 5G itu masih sangat terbatas. Itu pertama. Dan teman-teman mungkin pernah lihat juga beritanya bahwa di Southeast Asia itu, di ASEAN, Indonesia itu salah satu negara dengan internet terlambat, eh, kalau nggak salah di bawah, di luar 10 besar. Tapi biayanya itu untuk internet itu sangat mahal gitu. Provider di Indonesia itu sangat mahal eh, untuk layanan yang bahkan eh, tidak sampai setengahnya dari Malaysia atau dari Singapura gitu. Hmm. Itu juga itu kan menunjukkan gitu bahwa infrastruktur digital dasar kita tuh belum memadai untuk sekarang gitu. Sebenarnya kita sangat tertinggal dalam infrastruktur digitalnya. Nah, tapi Indonesia itu sangat besar, jadi untuk pemerataannya sangat butuh waktu yang panjang dan juga sebenarnya eh, perlu upaya yang lebih terarah gitu dan juga pengurangan intervensi dari beberapa pihak lain gitu dan juga selanjutnya mungkin edukasi dan juga literasi digitalnya. Kita tahu mungkin kalau misalkan kita yang hidup di Jakarta atau misalkan ya itu mah masih di Pulau Jawa gitu, mungkin literasi digital dan literasi keuangannya masih sedang sedang menuju gitu, sedang 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 menuju ke arah yang lebih baik gitu. Tapi kita tahu di luar Pulau Jawa masih banyak yang eh, tidak eh, semaju di Jakarta atau di Pulau Jawa gitu, karena kita tahu kalau kita tuh Java sentris banget. Apapun uh, perkembangan pasti akan dimulai dari Pulau Jawanya dulu gitu. Dan juga mungkin ini yang cukup berpengaruh adalah keamanan dan juga perlindungan si konsumennya tersebut sebagai pengguna digital payment atau digital bankingnya. Karena
kepercayaan tuh salah satu faktor yang membuat orang itu long lasting atau enggak gitu dalam menggunakan suatu uh, jasa atau suatu produk gitu. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan publik, si banknya sendiri itu perlu memperkuat keamanan, menangani fraud dengan cepat, serta memberikan edukasi anti scam supaya orang tuh lebih percaya sehingga orang percaya diri untuk menggunakan jasanya atau si produknya itu sendiri. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Syifa? Ya sudah, terima kasih Raja. Oke, eh, terima kasih Syifa dan Yeni. Sepertinya teman-teman tidak ada pertanyaan lain ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain juga dari teman-teman lain. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga pertanyaannya dari teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 9. Mungkin bisa langsung dilanjut sama kelompok 10. Kelompok 10 dipersilakan. Itu kayaknya kemut deh. Kelompok 10 Syahid ada kendala atau gimana? Bentar ya, lagi ada kendala di share screen-nya, sebentar. Apakah udah kelihatan, teman-teman? Sudah. Tes, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Gatot dan teman-teman Misdik C. Pada kesempatan yang cerah ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami terkait cash-based learning dari Insurtech dan juga digital asset cryptocurrency. Boleh di next. Baik, adapun dari anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Said Dermawan, yang kedua ada saya sendiri, Robi Talizia Musafa, dan yang ketiga ada Juan Budi Romansa. Boleh di next. Baik, sebelum kita masuk dalam studi case, KBK kita memahami konsep dasar dari insurtech dan juga digital asset cryptocurrency. Dan seperti kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor layanan keuangan. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mengubah perilaku konsumen serta memperluas akses terhadap produk dan layanan finansial. Nah, dua bentuk inovasi yang menonjol dalam era ini adalah insurtech dan juga digital asset berbasis cryptocurrency.
Nah, bentuk inovasi yang pertama ada InsurTech. Secara konsep, InsurTech ini yaitu integrasi antara insuransi dan teknologi yang bertujuan mengoptimalkan seluruh proses layanan asuransi melalui pemanfaatan teknologi segitiga. InsurTech hadir sebagai solusi atas sejumlah kendala asuransi tradisional seperti prosedur klaim yang tidak efisien, ketidakakuratan penilaian risiko, serta kurangnya transparansi dalam layanan. Dan yang kedua, bentuk inovasi yang kedua yaitu digital asset berbasis cryptocurrency. Nah, secara sederhananya, secara konsep yaitu aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat, memverifikasi, dan juga mengamankan transaksi. Nah, sistem ini bersifat terdistribusi atau distributed ledger, sehingga setiap transaksi dicatat secara transparan oleh banyak node di jaringan, menjanjikan relatif sulit dimanipulasi. Nah, teknologi ini juga memanfaatkan kriptografi untuk menjaga keamanan aset, identitas pengguna, serta integritas data transaksi. Boleh next. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kami. Oke, studi case yang pertama yaitu InsurTech. Boleh di next. Oke, nah sebelum kita mulai kita pengen bahas problem dari asuransi tradisional ya di Indonesia. Yang pertama itu, yang pertama itu eh, asuransi itu pasti punya persepsi dari masyarakat, yaitu yang pertama proses klaim yang rumit. Misalnya dalam industri yang lama itu mewajibkan ada tanda tangan basah, fotokopi KTP, formulir fisik, serta cek medis juga. Selain itu ada juga proses klaim yang lama, misal bisa 14 hari sampai 30 hari kerja. Lalu ada produk market mismatch, di mana produk asuransi tradisional biasanya tuh bersifat jangka panjang. Ini tuh nggak kurang cocok ya sama buat kayak Gen Z, milenial atau pekerja sektor informal yang di mana kita tuh sekarang kebutuhan dan pendapatannya itu fluktuatif. Jadi mereka tuh lebih butuh perlindungan jangka pendek yang eh, hanya saat kita butuhkan. Lalu ada persepsi masyarakat ya, di mana ini lebih kayak ke budaya dan literasi, di mana ada mindset uang hilang di Indonesia, yaitu banyak yang berpikir jika kita nggak ada klaim, maka uang premi atau yang udah kita bayarkan ke asuransi itu hangus secara sia-sia. Lalu ada juga misalnya dari faktor budaya dan agama, di mana ada persepsi bahwa memiliki asuransi itu artinya mendahului takdir atau nggak percaya sama takdir dari Tuhan. Oke, ready next. Nah, eh, perusahaan yang bakal kita jadiin cash based learning itu adalah Pasar Polis. Pasar Polis itu perusahaan asuransi yang dimana mereka itu menerapkan strategi bisnis to bisnis to consumer. Jadi Pasar Polis ini bertindak sebagai eh, penghubung dari asuransi perusahaan asuransi yang udah gede ke perusahaan misal jasa atau produk gitulah ya, yang mengembangkan konsep embedded insurance atau asuransi tertanam. Nah, dalam model ini, produk asuransi itu tidak dijual secara terpisah, melainkan terintegrasi langsung ke dalam ekosistem digital mitra. Misalnya kalau kalian pesan Gojek itu kan ada asuransinya, terus kalau Tokopedia pesan barang, pengirimannya tuh ada asuransinya juga, dan juga Traveloka. Nah, secara teknis, best practice yang diterapkan eh, dari pasar polis itu terletak pada penggunaan big data dan juga AI untuk manajemen risiko dan juga efisiensi operasionalnya. Teknologi ini memungkinkan pasar polis menawarkan asuransi mikro dengan premi yang sangat terjangkau dan durasi perlindungan yang fleksibel, seperti asuransi pengiriman barang dan asuransi perjalanan per satu kali trip. Oke, boleh di next. Nah, ini buat lebih jelasnya ya, bisnis model dari pasar polis. Yang pertama, ada pihak sebagai risk carrier, di mana atau penanggung resiko, di mana perusahaan ini adalah pihak ini adalah perusahaan asuransi besar yang memiliki modal dan lisensi untuk menanggung resiko seperti Allianz, MSIG, FWD, dan juga Adira Finance. Lalu ada tech enabler, yaitu adalah pasar polis yang bertugas membuat teknologi, di mana ini menggunakan sistem API, sistem klien digital, dan juga merancang produk mikro yang unik. Dan mereka itu bisa membungkus produk asuransi dari satu pihak agar cocok dijual secara digital. Lalu ada platform partner yang
yang sebagai pihak ketiganya ya, yang dihubungin ke si risk carrier. Yaitu perusahaan yang memiliki jutaan pengguna serta interaksi dengan pelanggan yang membutuhkan keamanan. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah tantangan yang dihadapi dari pasar polis. Pertama, dependensi ekosistem, yaitu terlalu bergantung pada volume transaksi mitra, misalnya pada Gojek atau Tokopedia. Dan risiko juga tinggi, di mana jika kontrak kemitraan itu berakhir. Lalu ada isu profitabilitas, di mana produk mikro memiliki margin laba yang sangat kecil, membutuhkan skala volume yang masif untuk menutup biaya operasional dari teknologinya. Lalu ada regulasi dan privasi data, di mana tantangan itu ada pada UU PDP Indonesia yang dimana mengharuskan perusahaan untuk sorry. Oke, di mana mengharuskan perusahaan untuk memiliki persetujuan yang eksplisit, lalu ada klasifikasi data spesifik, misalkan nama, alamat, data kesehatan, data keuangan, dan juga biometrik. Lalu ada kewajiban dari keamanannya itu sendiri di UU PDP, di mana mengelola ini dengan integrasi data antar platform dapat meningkatkan risiko kebocoran data atau data breach. Oke, boleh di next. Nah, hasil dari analisis kita menemukan rekomendasi dan juga strategi yang mungkin harus diterapkan di masa depan. Yang pertama ada hybrid distribution atau model O2O, di mana perkuat jaringan agen atau mitra pasar polis dengan gabungan teknologi aplikasi dengan pendekatan personal agent untuk menjual produk yang lebih kompleks. Ini udah dijalankan oleh pasar polis, di mana mereka juga menjual kayak asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi yang jangka panjang lainnya. Lalu ada customer life cycle value atau upselling, di mana jangan hanya jualan asuransi yang sekali beli, tapi gunakan data untuk menawarkan produk lanjutan kepada nasabah yang sudah loyal membeli asuransi mikro. Lalu ada advanced fraud detection system, karena tadi ya klaim asuransinya itu otomatis dan instan, kadang malah dipakai buat eh, hal-hal buruk oleh beberapa pihak. Misalkan kalau di Gojek itu ada kayak namanya order order palsu ya gitu. Lalu ada ya itulah pokoknya. Lalu, nah ini juga jadinya sistem AI harus diperketat untuk mendeteksi pola dari klaim palsu atau fraud agar keuangan di perusahaan itu tetap sehat. Oke, boleh di next. Oke, mungkin selanjutnya untuk study case 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas study case kedua dari kelompok kita yang membahas tentang digital asset cryptocurrency. Oke. Nah, kita mengambil study case dari perusahaan bernama FTX Exchange. Nah, FTX ini merupakan salah satu platform pertukaran aset kripto terbesar di dunia yang didirikan oleh Sam Bankman-Fried pada tahun 2019. Dan dalam waktu singkat, FTX tumbuh menjadi raksasa industri dengan valuasi mencapai 32 miliar dolar pada tahun 2021. Dan didukung oleh inovasi produk seperti perdagangan derivatif, margin trading, serta berbagai promo yang menarik minat investor retail dan institusi. Popularitas FTX semakin meningkat berkat kampanye pemasaran besar-besaran, kerjasama dengan selebriti, dan sponsor berbagai acara olahraga internasional. Namun di balik kesuksesan tersebut, tersimpan permasalahan serius terkait tata kelola, transparansi, serta manajemen risiko. Sehingga pada November 2022, serangkaian laporan keuangan internal yang bocor mengungkap bahwa FTX dan perusahaan afiliasinya, Alameda Research, memiliki struktur keuangan yang rapuh dan tidak transparan. Kebocoran ini menimbulkan kepanikan massal di kalangan pengguna dan memicu bank run yang akhirnya membuat FTX tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dana. Dan dalam waktu kurang dari 1 minggu, FTX menyatakan diri bangkrut, menjadikannya salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah cryptocurrency dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar tata kelola dalam industri aset digital. Kita lanjut ke
analisis penyebab dan dampak kejatuhan dari FTX exchange ini. Nah, kejatuhan FTX terutama itu disebabkan oleh lemahnya tata kelola internal dan penyalahgunaan dana pengguna yang dilakukan secara sistematis. Jadi dana milik pelanggan yang seharusnya disimpan secara terpisah justru dialihkan ke Alameda Research, yaitu perusahaan trading yang juga dimiliki oleh Sam Bankman-Fried. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan investasi berisiko tinggi tanpa persetujuan pengguna maupun dukungan jaminan yang memadai. Selain itu, FTX juga sangat bergantung pada token internal mereka, yaitu FTT, sebagai jaminan pinjaman dan aset neraca perusahaan. Ketika laporan keuangan Alameda yang bocor menunjukkan bahwa sebagian besar asetnya didominasi oleh FTT, pasar kehilangan kepercayaan dan nilai token tersebut anjlok drastis. Dan dalam waktu bersamaan, tidak adanya transparansi seperti audit independen maupun mekanisme proof of reserve yang akan kita jelaskan lagi nanti memperburuk situasi. Dan kondisi ini juga memicu gelombang penarikan dana secara masif oleh pengguna dan sebuah bank run yang tidak mampu oleh FTX karena cadangan aset yang tidak mencukupi, dan itu menjadi kombinasi dari penyalahgunaan dana, ketergantungan pada token internal, dan kurangnya kontrol risiko akhirnya menjadi akar utama runtuhnya FTX. Dan dampak dari kejatuhan FTX ini menimbulkan eh, dampak besar ya, baik bagi pengguna maupun ekosistem cryptocurrency itu sendiri secara global. Secara langsung sekitar 8 miliar dolar dana milik pelanggan hilang dan tidak dapat ditarik, menyebabkan banyak investor retail mengalami kerugian signifikan. Selain kerugian finansialnya, runtuhnya FTX juga memicu krisis kepercayaan di seluruh industri aset digital pada saat itu. Banyak pengguna mulai meragukan keamanan crypto exchange lain dan memilih menarik aset mereka secara besar-besaran, menciptakan volatilitas pasar yang semakin tajam. Efek domino dari insiden ini juga membuat beberapa perusahaan kripto lain seperti BlockFi dan Genesis mengalami kesulitan likuiditas hingga akhirnya ikut bangkrut. Dan di tingkat regulasi, kasus FTX memperkuat tekanan global terhadap pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan kripto, terutama terkait segregasi dana pengguna, audit transparan, dan pengelolaan risiko. Dan terakhir, secara keseluruhan, insiden ini menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah cryptocurrency yang menandai bahwa pertumbuhan industri yang cepat tidak dapat berdiri tanpa fondasi tata kelola yang kuat dan transparan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke solusi dan pembelajaran dari kejatuhan FTX Exchange. Nah, solusi yang kita sarani atau untuk mencegah hal ini terjadi, itu pertama kita harus menerapkan proof of reserve secara rutin. Nah, apa sih itu proof of reserve? Proof of reserve adalah proses di mana sebuah exchange menunjukkan secara publik bahwa mereka menyimpan aset kripto dalam jumlah yang sesuai atau lebih besar dibandingkan total aset yang diklaim pengguna miliki di platform tersebut. Nah, tujuannya untuk menjamin bahwa dana pengguna tidak disalahgunakan, tidak dipinjamkan sembarangan, dan bisa ditarik kapan saja. Nah, selanjutnya perusahaan juga harus menerapkan audit independen dan laporan keuangan transparan. Selanjutnya, segregasi dana pengguna dan dana operasional, batasi penggunaan token internal sebagai jaminan, edukasi pengguna seperti self-custody atau diversifikasi, kebijakan regulasi yang seimbang, yaitu dengan proteksi dan inovasi. Nah, selanjutnya pembelajaran atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari studi case ini adalah kejatuhan FTX itu bukan hanya soal kegagalan dari satu perusahaan FTX itu sendiri, akan tapi juga menjadi peringatan keras bahwa perkembangan fintech di dunia seperti kripto harus berjalan bersama tata kelola yang kuat dan transparan. Dan kepercayaan tidak bisa diabaikan, dan semua pihak exchange, pengguna, serta regulator punya peran untuk menciptakan ekosistem yang aman dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Setelah kita memahami dua kasus sebelumnya, secara keseluruhan, komparasi antara pasar polis dan FTX ini memberikan gambaran utuh tentang dinamika industri, yaitu teknologi finansial.
Nah, pasar polis ini merepresentasikan keberhasilan inovasi model bisnis atau embedded insurance dan B2B2C yang mampu memecahkan masalah inefisiensi tradisional melalui teknologi. Sebaliknya, kasus FTX menjadi peringatan keras bahwa pertumbuhan valuasi yang cepat menjadi tidak berarti tanpa adanya fondasi tata kelola perusahaan atau good corporate governance, transparansi, dan juga manajemen risiko yang ketat. Nah, hingga pada akhirnya sebuah ekosistem digital yang baik harus berjalan dengan dua hal penting sekaligus, yaitu inovasi dan juga aturan yang jelas. Inovasi dibutuhkan agar layanan digital terus berkembang, lebih praktis, dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Namun, inovasi saja tidak cukup. Harus ada aturan dan pengawasan yang kuat supaya keamanan, kepercayaan, dan perlindungan pengguna tetap terjaga. Ketika kedua hal ini berjalan seimbang, maka ekosistem digital bisa tumbuh dengan sehat dan juga berkelanjutan. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Kami membatasi 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada Arum. Silakan Arum, pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi ada dibahas di yang pasar polis itu strateginya upselling ya. Nah, mau nanya gimana sih caranya agar pasar polis ini bisa menawarkan produk asuransi lanjutan atau upselling kepada pelanggan asuransi mikro tanpa membuat pelanggan merasa terbebani? Apakah pertanyaannya jelas? Halo? Baik, sudah cukup jelas. Silakan Fikri, pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, sama mohon maaf belum bisa on cam karena satu dan lain hal. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kan kalian menjelaskan di pasar polis itu mengandalkan big data dan juga AI ya untuk underwriting. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana cara kalian memastikan bahwa algoritma tersebut itu tidak menghasilkan bias yang justru malah merugikan kelompok atau juga perusahaan tertentu. Mungkin itu aja sih. Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas, Fikri. Terima kasih. Untuk 2 pertanyaan kita tampung terlebih dahulu ya, untuk didiskusikan dengan kelompok kami.
Oke, mungkin izin menjawab dari pertanyaan Fikri tadi. Pertanyaan itu, bagaimana cara kalian memastikan bahwa algoritma tersebut eh, tidak menghasilkan bias yang justru malah merugikan kelompok atau juga perusahaan tertentu? Nah, untuk hal tersebut, dari kami menyarankan agar perusahaan itu perlu memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar bersih, lengkap, dan mewakili semua jenis pengguna. Eh, Kenapa? Karena data yang tidak relevan atau cenderung berat setelah harus dibuang agar tidak menggunakan hasil. Setelah itu, model AI harus diuji untuk melihat apakah keputusan yang dihasilkan adil dan tidak memberikan perlakuan berbeda kepada kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya juga perusahaan harus menggunakan sistem yang bisa menjelaskan bagaimana keputusan diambil supaya jika ada hasil yang janggal bisa segera diketahui penyebabnya. Selain itu, beberapa keputusan tetap harus dicek oleh manusia, terutama jika hasil analisis AI terlihat tidak wajar. Model ini juga perlu diperbarui secara rutin agar tidak mengikuti pola lama yang mengikuti mengandung bias. Dengan cara-cara ini, perusahaan bisa memastikan bahwa proses underwriting tetap adil, transparan, dan tidak merugikan siapapun. Apakah terjawab, Fikri? Baik, cukup terjawab. Terima kasih, Syahid. Oke, selanjutnya saya izin jawab buat pertanyaan aku. Ini mana pertanyaan itu adalah bagaimana caranya pasar polis ini bisa menawarkan strategi produk upselling tanpa membuat pelanggan terbebani ya. Oke, strategi yang pertama itu mungkin kita bisa pakai yang namanya sasietisasi, yang dimana kita tuh kayak membagi jadi bagian yang lebih lebih kecil. Jadi misal kalau kalian asuransi kesehatan gitu misal, pasti ditulis yang harganya tuh kayak 3 juta per tahun. Nah, kalau pakai strategi sasetisasi, itu kita pecah lagi. Jadi produk langganan yang bulanan gitu. Tapi kita bayarnya cuma 15.000 sampai 30.000 per bulan. Yang dimana ini kan kelihatannya lebih dikit kan, daripada kita langsung bayar 3 juta per tahun. Lalu ada strategi kedua, yang dimana itu adalah premium model. Jadi misal kita kalau sering beli eh, asuransi paket atau asuransi jasa di Tokopedia atau Gojek, eh, mungkin perusahaan tuh bisa ngasih reward kayak misal asuransi gratis, asuransi rawat inap selama sebulan, atau mungkin promosi asuransi lewat email atau lewat nomor telepon ya biasanya. Lalu ada yang memanfaatkan life life stage triggers atau pemicu fase hidup. Di mana dari data e-commerce itu menunjukkan pengguna itu mulai rutin membeli popok bayi dan susu formula. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kalau eh, pengguna itu kan butuh asuransi kesehatan tambahan, misal buat kesehatan anak. Nah, itu bisa kita kasih promosinya lewat email atau lewat saat dia buka aplikasi. Lalu ada mungkin metode langganan seperti subscription gitu. Yang tadi ya, sasetisasi yang 15.000 per bulan atau 30.000 per bulan. Jadi intinya eh, pasar polis ini bisa memecah produk asuransi jiwa atau kesehatan yang biasanya mahal tahunan menjadi langganan yang sangat murah per bulan. Selain itu mungkin masuk lewat momen hidup yang pas, misalnya kayak tadi pengguna baru punya anak, sehingga produk lanjutan itu dianggap sebagai solusi kebutuhan hidup. Jadi bukan beban tagihan tambahan bagi penggunanya. Jadi itu aja dari saya. Udah jelas buat aku? Jelas, makasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya kembali? Oke, karena tidak ada yang bertanya kembali, kami cukupkan dari presentasi hari ini. Terima kasih atas partisipannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada PJ. Silakan.
Oke, terima kasih untuk teman-teman semua, terutama kepada kelompok 9 dan 10 yang sudah presentasi. Mungkin pertemuan fintech di hari ini cukup sampai di jam segini aja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kelompok 9, kelompok 10.